Ini bukan sekedar video biasa. Apa kamu tahu bahwa generasi Z, termasuk kamu, menghadapi tingkat depresi 2/3 lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Ini serius, dan kita perlu ngobrol tentang ini sekarang. Dalam video ini, kita akan membongkar fakta-fakta mengejutkan seputar kesehatan mental generasi Z berdasarkan penelitian dari University College London, Pew Research Center, dan Mackenzie Health Institute. Kita akan mengungkapkan sebab-sebab depresi dan kecemasan yang tinggi. Apa yang media sosial lakukan pada kesehatan mental generasi Z? Kenapa cewek Gen Z lebih rentan? Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita dari dampak negatif media sosial? Semua pertanyaan ini akan dijawab di sini. Jadi, ayo bersama-sama kita cari solusi dan pelajaran dari fakta-fakta ini. Tonton video ini hingga selesai dan bagikan kepada teman-temanmu yang juga perlu tahu. Jangan biarkan kesehatan mentalmu terabaikan. Kece tapi kaget, cerita mental health Gen Z di zaman now. Mental health jadi identitas kunci buat Gen Z gara-gara kita hidup di zaman digital yang bikin stres, penuh ekspektasi tinggi, dan terus kena serangan info. Gen Z ngerasain perubahan teknologi dan sosial yang cepat banget, yang seringnya bikin dampak negatif buat kesejahteraan mental kita. Desakan buat tampil kece di media sosial, tekanan akademis yang nyiksa, plus masalah global macam perubahan iklim dan ketidaksetaraan. Semua nambahin beban buat generasi kita. Identitas mental health buat Gen Z bukan cuma label doang, tapi jadi cara buat lawan stigma, bangun solidaritas, dan dorong obrolan terbuka tentang kesehatan mental. Kita bikin ruang buat dukungan emosional dan ngerayain keberagaman pengalaman kita dalam hadapi masalah mental. Gen Z dan depresi bukan sekadar angin lalu tapi real banget. Depresi, suatu hal yang gak asing lagi buat generasi Z atau Gen Z. Menurut penelitian University College London, depresi mereka tuh 2/3 lebih tinggi dibandingkan sama milenial loh. Nggak cuma itu aja, temuan Pew Research Center juga bilang kira-kira 70% remaja Gen Z dari berbagai macam latar belakang, entah ras, jenis kelamin, atau level pendapatan keluarga, merasakan kecemasan dan depresi. Nah, kalau kita baca laporan dari Mackenzie Health Institute tentang survei Gen Z Global 2022, cewek-cewek Gen Z punya resiko kesehatan mental yang 2 kali lipat lebih tinggi ketimbang cowok-cowoknya. Aneh kan? Ternyata, menurut mereka, ada beberapa faktor unik yang bisa ngaruhin kesehatan mental Gen Z. Mulai dari tahap perkembangan, seberapa keterlibatan mereka sama layanan kesehatan, gimana sikap keluarga atau masyarakat, sampai peran media sosial. Iya nih, hasil survei lebih dari 42.000 Gen Z di 26 negara bilang kalau lebih dari 1/3 dari mereka tuh ngehabisin waktu lebih dari 2 jam sehari di media sosial. Dan mereka ngaku kalau media sosial ini beneran ngaruhin banget sama kesehatan mental mereka. Sosmed dan kesehatan mental Gen Z. Lebih banyak like, lebih banyak stres. Media sosial beneran jadi kontributor penting buat kesehatan mental Gen Z. Menurut laporan yang sama, Gen Z yang ngehabisin waktu lebih dari 2 jam sehari buat main media sosial cenderung punya kondisi kesehatan mental yang kurang oke. Serius deh. Dan kalau kita bandingin sama generasi lain, Gen Z ini beneran deh yang paling kena dampak negatif dari media sosial. Laporan dari Mackenzie Health Institute bahkan bilang kalau responden dari negara berpenghasilan tinggi 2 kali lebih sering ngerasain dampak negatif dari media sosial dibandingkan yang dari negara berpenghasilan menengah ke bawah.
Cewek Gen Z, terutama yang di Eropa dan Oseania, bilang kalau media sosial ini bikin mereka takut ketinggalan tren atau FOMO. Khawatir sama penampilan tubuh dan kurang pede. Emang ya, media sosial nggak cuma bikin seneng, tapi juga ngebawa beban psikologis gitu. Gen Z versus the world. It's time to power up. Kita emang lagi ngehadapin masa-masa fluktuatif. Zaman digital ini bikin kita kena mental sana-sini. Dari tekanan di media sosial sampai urusan akademis yang nyiksa hati. Tapi jangan nyerah ya Gen Z. Identitas kita sebagai pejuang kesehatan mental nggak cuma jadi label masa kini, tapi kayak jadi tombol power up buat lawan stigma dan bangun komunitas yang menyemangati. Yes, meski risiko kesehatan mental kita emang agak naik hari ini, kita bisa ubah arahnya dengan pengetahuan dan kolaborasi. Mulai dari bikin ruang buat cerita hati ke hati, rayain keberagaman orang-orang masa kini, dan kurangin scroll-scroll media sosial yang membebani. Kalau kesehatan mental kita itu penting, nggak perlu chasing the trend terus. Buat yang drawn by social media, perlu diingat kalau kesehatan mental kita itu penting. Jangan sampai kejar-kejaran sama tren, malah bikin kita stres. Stay positive, Gen Z.